pemberian, bantuan, sedekah, pemberian pertolongan, atau istilah-istilah lain yang mirip dengan itu. Ya. Nah, ini dibahas oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus, khususnya pasal 8 dan pasal 9. Nah, mari sekarang kita membuka pasal 8, pasal 9. Ya. Kita akan fokus hari ini di pasal 9. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9. Saya minta 3 orang bacakannya. Yang di rumah tolong bacakan 1 orang, Pak Tandri, ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 1. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu, jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan. Supaya, apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Oke, sampai di sini dulu. Ya, kita akan lihat bersama ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 9, ayat 1 sampai 5. Ya, dikatakan tentang pelayanan pada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskan pada kamu. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi maksud di sini tentang pelayanan bagi orang-orang kudus. Ya. Nah, Rasul Paulus berulang-ulang pakai di sini. Di 1 Korintus juga, di 2 Korintus juga. Orang-orang kudus. Ya. Tentang pelayanan bagi orang-orang kudus. Jadi orang-orang di Korintus sudah berjanji untuk berbagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Apa orang-orang kudus itu nanti kita akan lihat lagi di belakangnya. Seperti apa? Ya. Aku telah tahu kerelaan hati kamu, yang mana aku telah megahkan kamu pada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Jadi Rasul Paulus pernah membanggakan orang-orang Korintus kepada orang-orang Makedonia. Makedonia adalah salah satu provinsi di bagian utara. Akhaya ini provinsi di bagian selatan. Kalau saudara lihat peta nanti, ya peta perjanjian baru, ada banyak provinsi dari Romawi, salah satunya Akhaya dan Makedonia. Nah, Makedonia di utaranya, Akhaya di selatan. Ini bersebelahan. Dan ada banyak-banyak kota di situ. Ya. Salah satu kota adalah Korintus. Korintus merupakan salah satu kota dari Akhaya. Makedonia punya banyak kota yang lain lagi. Akhaya juga punya banyak kota yang lain lagi. Tapi salah satu yang terpenting adalah Korintus. Maka untuk membanggakan orang Korintus, Rasul Paulus mengatakan, Akhaya sudah siap sedia dari tahun yang lampau. Ya. Rasul Paulus membanggakan Korintus kepada orang-orang Makedonia. Ya. Ada banyak kota juga di Makedonia. Rasul Paulus membanggakan. Tapi itu dari tahun lalu sudah dijanjikan. Tapi belum pelaksanaannya. Ya. Maka kita lihat lagi. Bahkan dengan membanggakan seperti itu, telah merangsang atau mendorong jemaat di kota-kota lain, tempat-tempat lain, untuk juga berbagian. Ayat 3. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan.
Jadi sekarang Rasul Paulus mengutus orang pergi ke Korintus, mengingatkan mereka kembali tentang janji itu. Supaya apa? Apa yang dia banggakan itu nanti jangan menjadi sia-sia, tidak ada omong kosong gitu loh. Supaya itu tidak terjadi, maka utus orang dulu sebelum Paulus sendiri pergi sana, utus orang dulu supaya orang utusan Paulus itu sampai duluan mengingatkan mereka dan mengurus soal pelayanan bagi orang-orang kudus itu. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami. Jadi nantinya Rasul Paulus akan pergi mengambil pelayanan bagi orang-orang kudus itu. Dan dia akan pergi bersama orang-orang Makedonia. Dan kalau orang Makedonia datang bersama Paulus itu, dan ternyata orang Korintus belum siap sedia, ya berarti kebanggaan Paulus sia-sia. Ya. Supaya itu jangan terjadi. Nah sekarang Paulus utus orang dulu ke sana, mengingatkan atau menagih kepada mereka. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti murahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah di sini ayat 5 menjadi jelas. Mengurus pemberian dari kamu. Jadi pelayanan bagi orang-orang kudus yang disebutkan dalam ayat 1 itu, yang telah dijanjikan oleh orang-orang Korintus, itu sebenarnya adalah pemberian. Mereka sudah janjikan dari tahun lalu, tapi belum terkumpul. Dan sekarang Rasul Paulus mengutus orang pergi dulu ke Korintus, supaya mengurus, menagih tentang pelayanan pemberian itu, supaya dikumpulkan. Nanti ketika Paulus datang bersama-sama dengan rombongan dari Makedonia, orang-orang Makedonia bisa melihat sendiri. Memang yang dibanggakan Rasul Paulus itu betul adanya, yaitu bahwa orang-orang Korintus sudah pernah berjanji mau berbagian dalam pelayanan pemberian bagi orang-orang kudus. Ya, nah, itu sampai dengan ayat 5. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan 8 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. 6 sampai 9, silakan Anja ini baca agak keras. Dengan suara agak keras. Ayat 6 sampai 9. Contohnya ini Agak keras. contohnya ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Oke, sampai situ loh. Ya. Nah, tadi di ayat 5 bagian akhir, di situ dikatakan, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kemurahan hati kamu. Jadi pemberian itu, pelayanan pemberian bagi orang kudus, itu merupakan kemurahan hati kamu. Dan bukan sesuatu yang dipaksakan. Walaupun sekarang Rasul Paulus mengutus orang untuk pergi menagih, mengingatkan pada mereka. Ya. Baru masuk ayat 6. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya. Ini mengingatkan dengan sistem pertanian. Orang yang menabur sedikit, tuainya sedikit. Taburnya banyak, menuainya banyak. Ini berkaitan nanti juga yang dia maksudkan dengan pelayanan pemberian itu. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah pelayanan pemberian mereka itu dasarkan pada tadi kemurahan, kerelaan hati. Jangan karena paksaan. Dan karena kalau terpaksa nantinya akan bersedih. Ya, akan bersedih. Memberi dengan terpaksa akan bersedih. Jadi Rasul Paulus menghendaki memberi dengan kerelaan, dengan kemurahan, bukan dengan hati yang terpaksa. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan sukacita.
Kalau tadi ada pemberian dengan kemurahan, bukan dengan paksaan. Terus lagi, dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Dan sekarang, pada akhirnya dikatakan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi Allah akan mencukupkan kamu. Dan juga bahkan berlebihan. Allah sanggup mencukupkan, bahkan akan berlebihan. Supaya dengan itu, dengan berlebihan mereka nanti bisa lagi, yaitu berlimpah dengan kebajikan. Ya, supaya mereka bisa berlimpah dalam kebajikan. Lalu kutip dari Perjanjian Lama, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Allah membagi-bagikan, Allah memberikan pada orang-orang miskin, kebenaran Allah tetap untuk selamanya. Ya, ini kutip dari PL. Terus kita lanjutkan lagi, maju ayat 10 sampai 15 ke sesi. Tolong bacakan agak keras. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, yang juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dan pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam kemampuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Oke, lanjut lagi ya. Lalu Rasul Paulus menerangkan lagi apa? Allah menyediakan benih bagi penabur. Menyediakan benih bagi penabur. Ini balik lagi ke ayat 6 tadi. Tentang orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Allah menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya. Jadi ini balik pada orang-orang yang berjanji akan berbagian dalam pelayanan pemberian itu. Ya. Allah menyediakan benih bagi mereka, menyediakan roti bagi mereka. Lalu nanti akan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Dari orang-orang yang memberi itu akan berlipat ganda, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dan kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan. Karena nantinya sudah disediakan benih oleh Allah bagi mereka, dan bertumbuh, berlipat ganda, maka diharapkan oleh Rasul Paulus nanti mereka kaya dalam segala macam kemurahan hati. Karena mereka melimpah, karena mereka berlebih, berlipat ganda, Rasul Paulus mengharapkan mereka akan kaya dalam segala kemurahan hati. Dan membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Ya. Dan karena kemurahan hati itu, ya banyak orang bisa melihatnya dan bersyukur pada Allah. Ya. Ada pemberian bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang lain bisa mengucap syukur. Karena Allah memberi melalui pihak sana, Makedonia dan Akaya, ya termasuk kota Korintus. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Ya. Nah, sekarang makin jelas. Pelayanan kasih yang berisi pemberian mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Balik lagi di sini nanti, muncul lagi. Pas di 1 Korintus juga begitu, 2 Korintus juga begitu. Banyak sekali frase ini. Orang-orang kudus. Nanti pelan-pelan kita lihat. Ya. Pelayanan kasih berupa pemberian bagi orang-orang kudus. Ya. Dan itu akan melimpahkan ucapan syukur pada Allah.
orang-orang yang menerimanya nanti akan penuh dengan ucapan syukur pada Allah. Karena ada orang-orang yang memberikan bantuan pada mereka. Maju lagi kita, ayat 13. Dan oleh karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka muliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ya. Jadi dengan cara ini nanti mereka terbukti tahan uji dalam pelayanan. Dalam hal ini tahan uji dalam pelayanan terbukti dari pemberian yang mereka sudah janjikan dan akan dikumpulkan. Ya. Mereka memuliakan Allah karena kamu. Dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan pada mereka dan pada semua orang. Ya. Jadi pemberian itu nanti pada mereka, yaitu orang-orang kudus di Yerusalem, dan juga kemungkinan di lain kesempatan orang-orang Korintus dan orang-orang Makedonia secara umum, orang-orang Akaya secara umum, juga akan menyalurkan pemberian bagi orang-orang lain lagi, bukan hanya orang-orang kudus di Yerusalem. Terus ayat 14. Sedangkan dalam doa mereka merindukan kamu, dan karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Dalam doa mereka, orang-orang menerima bantuan itu, yang merindukan mereka, mengucap syukur, berterima kasih pada Allah, karena kemurahan hati dari Makedonia dan Akaya, termasuk Korintus. Maka orang-orang menerima, mengucap syukur pada Allah, dan juga mengingat mereka atau merindukan mereka. Syukur pada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi pada akhirnya di sini Rasul Paulus mengajak mereka melihat, ya bersyukur pada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu, ya, melalui pemberian dari Akaya, melalui pemberian dari Makedonia. Nah, di sini tersisa satu hal yang kita perlu tahu. Pelayanan bagi orang-orang kudus. Ya. Dan kalau saudara nanti kalau mau baca lebih lengkap lagi di 2 Korintus 9 lalu 2 Korintus 8 ditambah 1 Korintus, maka di situ akan menjadi jelas orang-orang kudus di Yerusalem. Ya. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Orang-orang kudus di Yerusalem. Ayo, silakan. Nah, Untuk silakan. para rasul dan murid-murid kali ya. Para rasul dan murid-murid, rasul-rasul Yesus Kristus atau murid-murid Yesus Kristus. Iya. Oke, silakan. Yang lain. Ya. Orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jadi bukan hanya para rasul. Hah? Nah, jadi kalau Richard melihatnya orang-orang percaya, semua orang-orang yang sudah percaya. Kalau Bong tadi sebut para penatua dan diaken, ya. Terus Pak Tandri tadi menyebut adalah para rasul, yaitu maksudnya murid-murid Yesus. Yang 12 orang yang tinggal 11 dan tambah 1 orang lagi 12 lagi balik. Ya. Jadi ada beberapa macam versi seperti ini kita bisa jawab kan. Pemberian pelayanan pemberian kasih dari orang-orang Akaya dan Makedonia bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi paling sedikit bisa dipahami dalam 3 makna itu. Ya. Nah, kita mau menguji pelan-pelan 3 makna itu. Pertama, para rasul, murid-murid Yesus, para pemimpin. Terus yang kedua diperluas lagi penatua, diaken, lebih banyak lagi orangnya. Dan ketiga, orang-orang percaya, lebih banyak lagi orangnya. Jadi yang nomor 1 itu orangnya kumpulannya sempit sekali, dikit. Yang kedua, pandangan dari Bong lebih banyak lagi orangnya. Pandangan yang ketiga dari Richard itu lebih banyak lagi. Nah, yang mana yang dimaksud di sini? Makedonia, Akaya mau berbagian dan sudah berjanji
Yang mana di antara 3 kemungkinan ini lebih memadai untuk menjawab persoalan di sini? Secara logika kan? Maksudnya? Harusnya banyak orang yang kan itu mereka memberi kan. Ya, Kalau cuma 12 rasul memberi untuk sampai satu daerah itu sebenarnya nggak efektif. ya, Sedangkan kalau misalnya banyak orang itu lebih berlimpah. ya. Apalagi kalau semuanya Terkumpul lebih banyak. jadi kalau semua murid-murid Kristus yang benar-benar murid yang benar-benar percaya mulai baru itu mungkin lebih mengenai untuk Bantu. Jadi artinya itu sepertinya Agak keras. jadi artinya itu kemungkinan yang orang-orang percaya itu Banyak orang, itu. Kemungkinan ketiga. orang-orang yang percaya. Ya. Oke. Silakan yang lain. Ada pandangan lagi? Baik yang di kelas maupun yang di Zoom. Siapa orang-orang kudus di Yerusalem yang dimaksud? yang memberikan apa ya? Yang memberi Akaya, Makedonia, Korintus. Yang menerima orang-orang kudus. Hah? Murid-murid Kristus. Oke, kalau gitu kamu balik ke pandangan Pak Tandri. Sama dia Sama diaken-diaken. Enggak juga. Nah, ayo. Pas pertama kali gereja bangun, itu kan mereka paling jaga-jaga. Nah, Jaga-jaga itu dipakai untuk nanti jaga-jaga. Justru harusnya uang itu dipakai untuk orang-orang Kristen yang tanda kutip nggak susah. susah gitu. Nah. Jadi dari pandangan 3 tadi, dari Pak Tandri, Bong, Richard, yang mana yang lebih memungkinkan ini? Pelayanan bagi orang-orang kudus di Yerusalem, itu pemberian untuk mereka. Siapa mereka itu, orang-orang kudus itu? Umat Allah, orang-orang Kristen. Berarti pandangannya yang ketiga, yang mirip dengan yang dari Richard. Di terjemahan lain sih umat Allah. Hah? Di terjemahan lain umat Allah. Ya, terjemahan lain umat Allah. Ya, nah terjemahan yang bagus katanya di ayat ini adalah orang-orang kudus. Ya, terjemahan yang bagus. Ya, tapi penerjemahan dengan orang-orang kudus itu juga punya risiko. Ya, tapi bahasa aslinya aslinya salinan yang asli itu adalah memang orang-orang kudus. Ya, penggunaan kata-kata ini dan ini muncul berulang-ulang. 1 Korintus muncul, 2 Korintus 8 muncul, 2 Korintus 9 muncul, dan banyak bagian lain dari 1 dan 2 Korintus muncul. Ya. Cuma ini mudah dipahami secara bermacam-macam. Jadi paling tidak bisa menjadi 3 variasi itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang lebih memungkinkan di sini justru adalah pandangan yang ketiga. Ya. Justru pandangan ketiga yang lebih mungkin. Tadi Richard mengemukakan secara argumen dari logika, dia bilang, ya, dari logika. Kalau hanya para rasul, 12 murid, itu sedikit kan, berarti kebutuhan 12 orang aja. Ya kebutuhan 12 orang mungkin setengah gereja memberi ya cukup. Atau satu gereja di satu kota aja. Padahal ini kan melibatkan banyak, ya. Satu provinsi Makedonia beberapa kota. Satu provinsi Akaya juga beberapa kota. Ya, nah itu secara logika. Nah, saudara-saudara, secara konteks zaman waktu itu, kita balik lagi ke misalnya ke Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul khususnya pasal 2, 3, 4 dan 5. Ya. Di situ dan ini zamannya Korintus ini masih dekat dengan zaman itu, ya. Masih dekat, artinya selisihnya belum beberapa tahun kemudian. Kondisi orang-orang percaya di Yerusalem memang banyak yang susah. Ya, banyak yang susah. Sampai dengan nantinya Kisah Para Rasul pasal yang sampai 789 itu pun masih muncul, yaitu salah seorang diaken namanya Stefanus, ya pekerjaannya
Dia 7 orang di antara 1. Pekerjaannya apa? Pelayanannya apa? Mengurus pemberian pada janda-janda. Ya, baik janda-janda orang Yahudi maupun janda-janda non-Yahudi. Ya, tapi yang ada di Yerusalem. Nah, oleh karena itu, secara konteks pada zaman itu, orang-orang percaya, ya, orang-orang yang bertobat percaya dibaptis zamannya Petrus itu, sebagian besar memang orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi. Lalu sebagian besar di antara mereka ekonominya susah, ya, ekonominya susah. Ditambah lagi setelah mereka percaya, dalam banyak hal mereka akan lebih banyak susah lagi, ya. Kenapa begitu? Karena ya kalau mereka dengan latar belakang Yahudi, mereka akan mendapatkan tantangan dari orang-orang Yudaisme sendiri, ya. Keluarga sanak famili mereka yang adalah beragama Yudaisme. Sedangkan pada waktu itu kekristenan dianggap satu jalan baru, ya, atau dianggap satu sekte baru dari Yudaisme, ya, satu jalan baru, ada pengajaran baru yang muncul. Oleh karena itu tantangannya lebih besar, ya. Nah, memang pada kenyataannya seperti Kisah Rasul pasal 2, 3, 4, 5 dan maju lagi sampai 7, 8, 9, di situ terlihat jelas sekali. Yang banyak diantara orang-orang percaya, orang-orang yang bertobat dan percaya, orang-orang yang ekonominya susah, ditambah setelah percaya mendapatkan tekanan yang lebih berat. Oleh karena itu, orang-orang kudus di Yerusalem di sini yang dimaksud bukan para rasul. Walaupun para rasul juga punya kebutuhan hidupnya. Di sini juga bukan yang dimaksud adalah penatua diaken, ya. Walaupun para penatua dan diaken juga ada kebutuhannya, ya. Tapi kita ingat juga di Yerusalem juga ada orang-orang yang mampu dan berkecukupan. Misalnya, ya, Nanya Safira, misalnya Barnabas, orang Lewi, ya. Jadi ada orang-orang seperti itu juga yang mampu. Mereka menjual harta miliknya, lalu membawa persembahan kepada para rasul, dibagi-bagikan. Tapi ternyata itu pun dengan waktu berjalan tidak cukup, ya, tidak cukup. Maka ketika Injil sudah meluas keluar kota Yerusalem, para rasul ini termasuk Paulus mensiarkan kesusahan yang menimpa orang-orang kudus di Yerusalem. Artinya adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, ya, orang-orang Kristen yang punya kesulitan ekonomi. Tidak semuanya tentu, ya, tidak 100%, mungkin juga tidak 90%, tapi rasanya bisa 50-75%, ya, orang-orang yang susah di situ. Oleh karena itu, Rasul Paulus share hal ini, atau orang-orang lain, ya, Filipus, Apolos, Barnabas, termasuk Petrus kalau sempat ke kota lain, mereka bisa menceritakan, bisa share. Dari situ, kota-kota lain atau jemaat di provinsi lain dan kota lain, ada yang tergerak dan memberikan janji. Ya, dalam tanda petik ini bisa disebut sebagai janji iman. Ya, dalam tanda petik. Walaupun pemahaman janji iman zaman sekarang itu berbeda sekali. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau melihat beberapa hal di sini. Pemberian, ya. Jadi pemberian di sini atau sedekah kita mau sebut, atau persembahan, atau bantuan, atau persembahan kasih, satu dari orang-orang di Akaya, Makedonia, Korintus, dan kota lain, provinsi dan kota lain. Ini adalah gereja-gereja dari orang-orang di luar Yerusalem. Ya. Orang-orang yang sebagian besar adalah sebagian kecil Yahudi, sebagian besar non-Yahudi. Mereka tergerak dan mau menyalurkan bantuan, mau mengumpulkan bantuan, mengirimkannya menyerahkannya oleh Rasul Paulus, mengirimkannya bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi, orang-orang yang membantu adalah dari, dalam tanda petik ini, lebih cenderung perluasan, pos PI. Orang-orang dari pos PI yang di mana-mana itu, yang mau membantu gereja induk mereka. Ya. Orang-orang di kota lain yang mau membantu yang di Yerusalem. Induknya dari Yerusalem.
Ya. Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun, orang-orang bertobat, ditambah orang-orang yang sebelum Roh Kudus turun sudah bertobat, induknya di sana. Dan Injil makin meluas ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka orang-orang di kota lain adalah orang-orang yang non-Yahudi. Mereka mau mengumpulkan pemberian bantuan dan mau bagi orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang di kota-kota lain ini secara umum pada waktu itu kondisinya memang ekonominya lebih baik. Ya. Ekonominya lebih baik yang di kota-kota lain ini. Nah, itu dari sisi orang yang memberi. Lalu dari sisi orang-orang yang menerima, orang-orang kudus di Yerusalem. Ya. Orang-orang yang telah bertobat, orang-orang percaya di Yerusalem. Orang-orang yang berada dalam kesulitan ekonomi yang serius. Bukan pura-pura. Ya. Bukan pura-pura. Orang-orang yang kesulitan ekonomi serius. Benar-benar kesulitan ekonomi. Ya. Oleh karena kondisi masyarakat. Ya. Oleh karena bukan mereka tidak mau kerja. Bukan mereka tidak mau berusaha. Tapi kondisi masyarakat yang menekan mereka. Ditambah lagi mereka telah bertobat percaya, tekanannya lebih berat yang mereka terima. Ya. Kondisi itu membuat mereka kesulitan secara ekonomi. Nah, jadi paling tidak kita bisa melihat dua hal ini. Lalu dari sisi orang memberi, Rasul Paulus di situ menekankan, jangan memberi dengan terpaksa. Karena memberi dengan terpaksa nanti kamu akan bersedih. Ya, berduka cita, bersedih. Memberi dengan bersedih. Karena merasa kehilangan. Ya. Orang bersedih, berduka cita itu karena kehilangan. Ini kehilangan sesuatu, yaitu harta miliknya. Jangan seperti itu. Tapi memberi dengan kemurahan hati. Ya. Dan pemberian itu lahir dari akan diberikan dengan murah hati, maka akan melahirkan sukacita. Ya. Bahagia justru memberi di sini. Dan Allah akan melimpahkan pada mereka. Memberikan benih, menumbuhkannya, melipat gandakannya. Dan dari sisi lain lagi, orang-orang yang menerima bantuan itu, mereka akan sangat bersyukur pada Tuhan. Dan mereka juga akan mengingat orang-orang yang memberi itu. Ya. Satu, bersyukur pada Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, mengingat orang-orang yang telah memberi kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini beberapa hal kita bisa pelajari dari ajaran tentang pemberian. Ya, prinsip-prinsip ajaran tentang pemberian. Orang yang memberi seperti apa, orang yang menerima seperti apa. Dan bagaimana sikap orang yang memberi, dan bagaimana sikap orang yang menerima bantuan. Ya, camkan ini baik-baik. Kalau secara umum, ya, secara umum prinsip sederhana di masyarakat, pemberian itu begini, ya, prinsip yang umum di masyarakat, sedekah, bantuan, pertolongan, pemberian, itu orang yang memberi adalah orang yang mampu. Ya, orang yang mampu maksudnya sehari-hari dia sudah bekerja, berusaha, dan sehari-hari dia cukup kebutuhan hidupnya dan cukup kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah makan 3 kali sehari, cukup, bahkan berlebih. Nah, orang-orang seperti ini yang kita sebut sebagai berlebih, mereka punya tanggung jawab. Ya. Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan pertolongan, bantuan, pemberian, dan sebagainya. Ya. Lalu dari sisi masyarakat secara umum tentang orang yang menerima itu apa? Orang-orang yang susah. Oh, maksudnya orang-orang berkekurangan. Apa maksudnya orang-orang berkekurangan? Ya mereka sudah bekerja, mereka sudah berusaha, entah kerja dengan orang, entah bisnis sendiri, dan membanting tulang, betul-betul serius bekerja dan dengan rajin. Tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka masih berkekurangan. Tidak bisa mencukupkan kebutuhan sendiri dan tidak bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya. Nah, orang-orang seperti itu yang layak mendapatkan bantuan. Ya. Ini prinsip yang umum di masyarakat. Ya. Dan prinsip ini juga ada dalam Alkitab. Ya, walaupun di sini tidak terlalu disebut, tidak terlalu disinggung hal-hal begitu. Ya. Nah, pegang baik-baik hal ini. Yang prinsip yang di masyarakat,
Dan kita lihat di sini hal-hal yang berharga dari 2 Korintus pasal 9 atau juga nanti tambah pasal 8 dan 1 Korintus ya, berkaitan dengan pelayanan kasih dari provinsi Makedonia dan provinsi Akaya, salah satunya kota Korintus, untuk mengumpulkan bantuan dan mengirimkannya oleh Rasul Paulus kepada bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang berada dalam kesulitan serius secara ekonomi. Ya, oke, sampai sini. Kalau ada hal-hal mau didiskusikan, silakan.